Shalom, puji Tuhan, hari bahagia yang sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Allah. Minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang ada beberapa poin ya Bapak Ibu, salah satunya adalah alasan mengapa kita berdoa. Dari 6 alasan yang dikemukakan oleh beliau, ada satu hal yang itu tiba-tiba meloncat di hati saya. Dan kemudian dari alasan itulah maka saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan alasan itu adalah bahwa doa membawa kita semakin dekat mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Doa adalah sebuah media untuk kita mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya. Dari kalimat ini kemudian muncullah rema yang ada yang Roh Kudus berikan kepada saya. Bahwa benar doa itu adalah untuk mengenal Tuhan. Doa itu adalah untuk mengenal pribadinya dan mengenal segala kehendaknya. Ada sebuah cerita, ada 2 buah cerita yang mereka hidup sezaman tetapi 2 cerita yang berbeda. Yang pertama adalah Sadrak, Mesah, dan Abednego. Judul khotbah saya hari ini adalah keintiman melalui doa. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tetapi Allah kami yang kami puja melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18 luar biasa jawabannya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini, jadi peristiwanya kita tahu semua, mereka itu diancam masuk ke dalam dapur perapian yang menyala. Kalau tidak menyembah patung yang harusnya mereka sembah, mereka akan masuk ke dalam dapur perapian yang menyala. Cerita yang kedua itu cerita Daniel. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Alkitab bilang begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas untuk masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Nah, 2 cerita yang berbeda ini itu memiliki kesamaan latar belakang. Apa latar belakangnya? Kalau Sadrak, Mesah, dan Abednego mereka masuk ke dalam dapur perapian, Daniel masuk dalam gua singa. Tetapi kedua belah cerita ini mempunyai sebuah hal yang betul-betul persis sama. Bahwa kedua cerita ini atau keempat orang ini sama-sama tahu resiko yang akan dia peroleh, resiko yang akan dia terima ketika dia tetap berdoa, ketika mereka tetap sembahyang, ketika mereka tetap menyembah Allah. Kalau saya boleh gambarkan secara sederhananya begini. Bapak Ibu dapat kabar sebelumnya begini. Barang siapa nanti jemaat Betani yang datang ke gereja, pulang ibadah, semua yang di sini ditangkap masuk ke penjara. Berita itu sudah Bapak Ibu dengar di rumah. Dan ternyata Bapak Ibu semua dan saudara sini tetap hadir di sini. Jadi ketika Bapak Ibu ibadah di sini,
itu mengetahui nanti kalau keluar gereja langsung masuk penjara. Dan latar belakangnya kurang lebih begitu. Jadi kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan dalam dapur perapian? Saya beritahu mereka tahu betul resikonya. Mereka tahu bahwa ketika mereka tetap menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah patung, mereka mau dimasukkan ke dalam dapur perapian. Saya ulangi, mereka sudah tahu kalau mau mati. Sama dengan Daniel, ayo kita buka lagi Daniel, pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-11. Kalimat ini dibuka demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa? Surat perintah bahwa kalau orang berdoa kepada Allahnya, bukan memohon kepada raja, akan masuk ke dalam gua singa. Jadi Daniel tahu surat itu sudah dibuat, surat itu sudah diumumkan, surat itu sudah disebarkan. Dan Daniel tahu surat itu. Tapi Alkitab bilang begini, dia tetap berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan. Mereka tahu betul resikonya ketika berdoa. Dapur perapian dan gua singa. Sama seperti saya ilustrasikan. Ketika Bapak Ibu nanti keluar dari tempat ini, sudah tahu nanti mau ditangkap. Karena mungkin karena kita disebut sebagai orang Kristen begitulah. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka tetap berdoa? Kenapa mereka tetap mengambil resiko itu? Karena ternyata ayat yang ke-11 tadi, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini bukan cuma untuk Daniel. Sadrak, Mesak dan Abednego pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau saya boleh gambaran begini Bapak Ibu, bahwa doa itu membuat kita menjadi orang yang dekat dan intim dengan Allah. Kedekatan kita, keintiman kita, level keintiman kita itu bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Daniel tahu nggak mau dimasuk penjara? Sekali lagi tahu. Sadrak, Mesak pun tahu. Dalam bahasa Inggrisnya ini, mboklah mati yo ben. Sementing aku tetap sembahyang mbek Gusti. Mboklah aku mati yo ndak apa-apa. Yang penting aku tidak menyembah berhala. Yang penting aku menyembah Tuhan Allahku. Yang penting aku berdoa kepada Tuhan. Kalaupun aku mati, biarlah aku jadi orang-orang yang mati karena aku mempertahankan iman. Lihat. Jadi, kalau saya boleh bilang gini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia berdoa, dia tidak minta kelepasan. Dia tidak minta dibebaskan dari gua singa. Dia tidak minta dibebaskan dari dapur perapian. Yang mereka lakukan cuma, aku mau tetap berdoa kepada Allah. Ini yang menjadi sebuah poin utama dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata mereka betul-betul tahu kedekatan hidupnya yang dibangun karena doa, selalu berdoa kepada Allah, membuat dia tidak memaksakan kehendaknya. Keintiman yang didapat dengan doa membuat seorang tahu bahwa yang paling utama itu kehendak Tuhan, bukan keinginan pribadi. Ngakunya doa, ngakunya orang Kristen yang sering sembahyang, tapi maksa-maksa Tuhan.
Kalau Tuhan tidak mendengar doaku, kalau Tuhan tidak menjawab doaku, aku ora usah nang gereja. Nggak usah itu. Tapi ngakunya aku sering berdoa. Lah terus saya bertanya, doamu tuh model gimana? Karena ketika Sadrak, Mesak dan Abednego serta Daniel berdoa kepada Allah, dia sadar kalaupun aku itu nanti mati, gak apa-apa. Bukan kehendakku, kehendak Tuhan. Itulah yang saya sebut begini, sebuah level doa yang sangat luar biasa. Coba mari kita perbandingkan dengan diri kita. Kadang-kadang kita tuh memaksa Tuhan ya. Aku punya masalah nih Tuhan. Aku punya sesuatu pergumulan yang harus Tuhan jawab. Dan caranya Tuhan itu begini. Kalau Tuhan tidak menolong saya, caranya begitu, tolong secepatnya Tuhan. Tolong Tuhan, kalau tidak maka sudahlah aku gak percaya lagi kepada Allah. Tidak, doa bukan itu Bapak Ibu. Konsep yang benar tentang doa. Bukan saja doa itu yang harus terjadi apa yang menjadi keinginan kita. Tapi doa adalah sebuah hubungan. Hubungan dengan Allah yang paling utama. Konsep doa yang dangkal adalah doa hanya dijadikan jalan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan cukupi segala kebutuhanku, Tuhan segala sesuatunya. Kita hanya minta dan minta. Dan ketika permintaan kita tidak dijawab Tuhan, atau Tuhan berkata, aku tidak akan melakukannya, kita mulai mutung. Lalu esensi doa kita apa? Kita enggan lagi untuk beribadah, kita enggan lagi berdoa. Hanya gara-gara apa? Tuhan tidak menjawab doa saya yang satu ini. Nah, doa yang lain gimana? Pokoknya yang satu ini. Kalau saudara memiliki pemikiran semacam ini, sangat dangkal. Saya memberitahukan kepada kita pada hari ini, bahwa doa bukan sekedar meminta. Doa adalah sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Masalah dijawab atau tidak dijawab, biarkan Allah yang bekerja. Jangan jadikan Tuhan seperti mesin ATM yang segala sesuatunya kita minta. Tapi kita melupakan esensi utama dari doa, yaitu hubungan. Jadi ketika saudara berdoa, saudara sedang membangun sesuatu dari hidupmu dengan Allah. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang pendek, dangkal pola pikirnya tentang doa. Pak, Bu, jenengan sembahyang napa mboten? Nggih kula mendinten, Pak, sembahyang. Wah, pun sonten enjing subuh tengah wengi kula sembahyang, Pak. Tapi Pak, sing sitok iki lho Pak, kok ora dijawab-jawab Tuhan. Sajane Tuhan ki krungu apa ora to? Kita mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tidak. Saya bertanya kepada saudara sekarang. Seandainya semua doa-doa saudara tidak dijawab Tuhan, bagaimana reaksi kita? Seandainya semua yang saudara harapkan terjadi, Tuhan bilang tidak. Bagaimana respon saudara? Apakah masih tetap mau berdoa atau berhenti berdoa? Saya beritahu kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang baik bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang baik bagi kita. Tapi Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang terbaik bagi kita menurut versinya Tuhan kadangkala berbeda dengan yang kita mau. Tapi itu yang terbaik bagi kita. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sekarang.
Seandainya tiba-tiba Tuhan datang kepada saudara melalui firman Tuhan, melalui orang lain atau melalui doa-doa seperti itu. Tuhan bilang begini, oke, permintaanmu yang ini cancel ya, delete ya, buang, aku tidak mau. Aku tidak akan jawab pertanyaan. Perasaanmu gimana? Ada seorang rasul namanya Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 3 kali Rasul Paulus, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis, gak main-main Bapak Ibu, utusan iblis ada dalam tubuhnya, dalam rupa sakit, dicabut. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Dengan kata lain gini, enggak, kamu tetap sakit. Karena justru dalam kelemahan, kuasaku sempurna. Justru ketika kamu sakit, aku akan menyatakan banyak hal dalam kehidupanmu. Mari kita perbandingan dalam Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai dengan 37. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Ini ada orang yang menerima kembali yang telah mati dan dibangkitkan Tuhan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat ini sedang bicara para martir-martir ketika zaman gereja mula-mula berada. Ternyata zaman gereja yang mula-mula ada, itu banyak orang yang digergaji, dibunuh, kelaparan, kesesakan, dan banyak mengalami siksaan. Pertanyaan saya begini, apakah mereka tidak berdoa? Enggak mungkin. Ada mungkin di antara mereka yang berdoa, Tuhan lepaskan aku. Oh enggak dilepasin, ditangkap, digergaji, digorok. Enggak tahu pakai sensor atau gergaji manual, enggak tahu. Ada juga yang mungkin ketika disiksa, ketika dilempari dengan batu, mereka berkata, Tuhan tolong. Tuhan enggak tolong tuh. Mati tetap. Yang paling utama dalam sebuah hubungan doa bukan jawaban. Tapi esensi utama dari sebuah doa adalah hubungan. Ketika saudara mengerti hal ini, maka dijawab atau tidak dijawab permintaan saudara, doa-doa saudara, saudara akan tetap, aku tetap pilih Tuhan. Jangan kemudian punya pola pikir yang sempit dan pendek, serta berkata begini, gara-gara ini aku gak dijawab Tuhan, sudah aku berhenti pelayanan. Pak, ayo melayani, Bu, Tante, Om, Mbah, ayo melayani. Iki dijawab Tuhan, nek iki urung dijawab Tuhan, aku mau pelayanan, aku mau iki. Lihat, berarti sangat dangkal pengertian doa yang saudara punya. Kalau saudara harus menghadapi berbagai macam tekanan, sudah berdoa nih, sudah berdoa, sudah.
tapi belum dijawab, enggak apa-apa. Teruslah berdoa karena esensi utama dari doa bukan jawaban, tetapi hubungan. Tadi malam sekitar jam 9:30 saya, Bu Tanti dengan beberapa guru sekolah minggu ke rumah sakit. Ada seorang anak yang di dalam ruangan kritis. Kita di luar berdoa. Saya berbahasa rohi kalau masandana, berdoa. Saya sampai Tuhan tolong. Saya lihat itu di grafik itu, dia sedang di CPR begitu kan, flat garis, nggak ada denyutnya, di CPR terus. Kita di luar itu nggak berhenti berdoa. Saya bilang begini, Tuhan kasih satu kesempatan lagi kepada anak ini untuk dia bisa hidup di dunia. Saya terus perkatakan kalimat itu. Tuhan kasih satu kesempatan lagi. Ibu Tanti juga berdoa, guru-guru sekolah minggu lainnya berdoa, semuanya berdoa, minta kesembuhan dari Allah. Tapi 15 menit kemudian anak itu tetap mati. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak berkuasa? Salah. Justru karena Tuhan sayang kepada anak ini. Terus kenapa Tuhan tidak jawab doa kami? Apakah Tuhan jawab? Apa Tuhan jahat? Tidak. Karena ketika kita berdoa, fokusnya bukan jawaban. Fokusnya hubungan. Ketika Bapak Pendeta Freddy sakit rembang, saya sempat bertanya kepada salah seorangnya, bro, ketika papamu ini di rumah sakit kena COVID begitu, apakah kamu berdoa untuk kesembuhan? Oh iya Kak, pasti. Kita anak-anak cucu mantunya sembahyang tenanan, puasa, minta kesembuhan. Bahkan jemaat pun melakukan hal yang sama. Tapi kita lihat bersama fakta, Tuhan memanggil beliau. Berarti nggak dijawabkan doanya. Tapi apa kemudian kita berkata, Tuhan jahat ya? Nggak bisa. Jahat atau tidak jahat Tuhan. Berkuasa atau tidak berkuasa Tuhan. Itu tidak ditentukan dari jawaban doa itu. Dia tetap Allah yang berkuasa. Jangan mengambil sebuah kesempatan tertentu untuk memaksa Tuhan memenuhi segala keinginan kita. Biarkan Tuhan melakukan segala jawaban doa menurut kehendaknya. Karena setiap kali saya secara pribadi berdoa kepada Allah, saya itu ketika berdoa pribadi kepada Tuhan, saya tidak banyak ngomong. Saya selalu berkata, Tuhan, untuk masalah ini yang aku alami, apa yang harus aku lakukan? Selalu begitu. Selalu begitu. Untuk hal ini Tuhan, menurutmu piye? Untuk hal ini gimana Tuhan? Ketika tengah malam saya pernah dibangunkan, sesuatu bangkrut, kaget, jam 2 atau jam setengah 3. Roh Kudus alarm gini, ayo doa. Saya duduk, saya ngomong ini, ngopo Tuhan setengah 3 kok kontangi ya, geopo aku cek ngantuk. Padahal saya baru tidur jam 11 malam. Ngapain? Nonton sepak bola. Setengah 3 kontangi, tiba-tiba gini loh, aku akan bukakan kamu sebuah rahasia. Itu Tuhan bukakan sebuah hal yang selama ini saya bertanya-tanya. Jadi di handphone saya ini, rema tentang Tuhan ngomong di tengah malam. Itu saya catat tanggalnya berapa, jam berapa. Sampai begini, yang bagian ini kamu gak akan terima. Sampai bilang gitu. Tapi akan berikan yang lebih baik. Jangan paksakan. Nah ternyata hal itulah yang Tuhan mau. Kalau saudara berkata, Tuhan itu tidak berkuasa. Loh kok tidak berkuasa? Ya karena Tuhan tidak bisa menjawab doaku. Itu salah, itu dangkal. Yang paling utama ketika kita berdoa, hubungan dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 bilang begini.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Esensinya bukan apa saja yang kamu minta atau kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Yang paling utama dari ayat ini gini, sudahkah saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalammu? Karena ketika seseorang itu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kehidupannya, maka permintaannya nggak akan macam-macam. Kenapa begitu? Karena dia tahu kehendaknya. Karena dia tahu apa yang menjadi isi hatinya. Suatu ketika saya bilang kepada anak-anak saya begini, oke, bulan ini kita kurangi makan di luar, yuk kita makan di rumah saja. Kenapa? Ya kalian tahu sendirilah, memang pada waktu itu banyak pengeluaran. Ketika saya mengatakan demikian, anak-anak saya nggak minta aneh-aneh. Kenapa? Karena dia tahu, dia tinggal dengan saya, dia tahu apa isi hati saya, dia tahu yang dia sedang alami, yang kami sedang alami, dia nggak macam-macam. Bahkan ketika anak saya kecil itu, ketika saya ajak ke supermarket, ke mall begitu, ke bagian jajan-jajan, anak saya yang besar selalu bilang begini, "Pah, Mah, punya uang enggak?" Kita langsung alarm, "Kenapa?" "Enggak, aku mau tanya, punya uang enggak?" "Kenapa?" "Aku mau minta ini." Ambil, taruh di keranjang. Jalan dengan gitu. Tiba-tiba di sebuah titik tertentu makanan dia ngelirik makan itu. Tapi dia nggak jadi, di jalan lagi. Terus saya dengan istri saya ngambil itu makanan, taruh di keranjang. Duh, aku nggak minta ini, Opa. Nggak apa-apa. Lihat, kadang-kadang Tuhan tuh begitu loh. Yang kita ngebet ini, aku minta ini, berseru, nggak dikasih. Tapi ketika kita merelakan, sudahlah Tuhan, aku pasrah mbak Tuhan. Opo wae terjadilah Tuhan. Wis toh, aku tak pasrah. Justru itu yang diberikan baginya. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ada seorang yang tinggal di pinggir, di lereng gunung. Waktu itu gunungnya gempa, gitu ya. Kayak model Merapi begitu gempa. Seluruh kampung itu diungsikan. Dalam situasi gempa itu ada sebuah batu yang besar menggelinding dari atas, turun ke bawah dan berhenti di sebuah rumah itu. Beberapa bulan kemudian setelah pengungsian, orang ini kembali ke desanya dengan orang-orang yang lain. Dia melihat di samping rumahnya, enek watu gede banget. Ada di situ. Karena dia rajin berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan tolong singkirkan batu ini. Mbuh piye carane, malaikat, bulldozer, pokoknya aku minta singkirkan batu ini. Nah tiba-tiba ada sesuatu di hatinya dan pikirannya bilang begini, dorong. Dia keluar kamar, didorong waktu itu. Gembrobios, enggak bisa. Dengan teknik lain, dorong sedemikian rupa, enggak bisa. Besoknya dia dorong, dia congkel, dia pokoknya dengan berbagai macam cara, dia menggulingkan batu itu. Selama 1 bulan enggak terjadi apa-apa. 6 bulan kemudian dia berkata, Tuhan aku mbokon dorong, iki loh 1 senti iki enggak bergerak, iki piye maksudnya? Tapi kemudian ada suara lagi, dorong, dia dorong lagi terus sampai setahun, rodok mutung. Piye lah Tuhan, aku wis sembahyang kon dorong, rene perubahannya iki piye? Dengan protes begitu kepada Tuhan. Tiba-tiba ada suara hatinya dan Tuhan bilang kepada dia begini, coba sekarang lihat tubuhmu. Bukankah selama 1 tahun hampir setiap hari kamu mendorong batu itu? Tubuhmu sedang olahraga, lihat otot-otot tanganmu sekarang. Ternyata sebelum ada batu di samping rumahnya, orang ini suka sakit-sakitan
Sakit inilah, sakit itulah, sakit itu, tubuhnya itu sering sakit, sering konsumsi obat. Tapi sejak dia ada mendorong batu itu, pakai tanda kutip dia seperti diajar untuk berolahraga, dia sehat. Dan dia baru menyadari bahwa sejak per hari pertama dia mendorong batu itu, dia tidak pernah sakit. Lihat jawaban doanya apa? Bukan batunya yang menyingkir. Tapi ada sebuah maksud ilahi kenapa ada batu itu. Kalau fokus kita hanya berkata, batunya dong singkirkan Tuhan, hilangkan Tuhan. Aku sudah dorong kok, nggak ada realitanya. Ketika fokus kita hanya itu saja. Berarti saudara fokus dalam doa hanya jawaban. Bukan. Cari maksud kehendak Allah. Cari apa di balik masalah ini. Apa yang Tuhan mau, itu adalah esensi dari doa yang sesungguhnya. Bukan jawaban, tapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Seorang anak remaja yang berpacaran ngechat pacarnya. Halo, sudah makan belum? Coba kalau enggak direspon, 1 menit ngomel, kamu selama 1 menit gimana? Loh. Tapi ketika pacarnya ngechat langsung direspon, seneng. Cuma sekedar begini, kamu sudah makan belum? Pertanyaan saya, apakah dia ngasih makan? Enggak, dia cuma tanya, sudah makan atau belum? Enggak ngasih makanan, enggak. Dia cuma tanya, sudah makan atau belum? Jawabannya, sudah. Oh ya wes. Seneng atine. Apa maknanya? Yang paling utama adalah hubungannya, bukan makanannya. Dalam sebuah doa itu begitu, hubungannya bukan jawabannya. Jadi sekalipun Tuhan berkata, aku tidak akan menjawab doamu. Sekalipun Tuhan berkata, bukan itu yang aku mau. Kita akan berkata, aku tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap pilih Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan dapur perapian, Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, ketahuilah Tuanku, jikapun Allah tidak melepaskan kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami. Jadi dia tahu kalaupun aku mati tetap dengan Tuhan. Itu loh esensi doa. Bukan keinginanku harus terpenuhi, bukan. Bagian terakhir, kita buka bersama-sama Roma pasal yang ke-8. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ayat yang ke-27 mungkin agak sedikit bingung ya. Tapi saya mencoba membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 27 bilang begini, maka Allah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti kemauan Roh itu. Sebab Roh itu, ya Roh Kudus, memohon kepada Allah untuk umat Allah sesuai dengan kemauan Allah. Sederhananya begini, Roh Kudus saja yang berdoa kepada Tuhan untuk kita semuanya umat-umat Tuhan. Doanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Lah beda dengan kita, ketika kita berdoa untuk sesuatu, kita maunya seperti keinginanku, bukan keinginan Tuhan. Mari kita sadar Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam kehidupan ini, Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Saya tahu mungkin saudara lelah,
mungkin karena pekerjaan, mungkin karena rumah tangga, mungkin karena ekonomi, mungkin karena hal-hal yang lainnya. Kita kadang-kadang capek, mental kita capek, rohani kita capek, fisik kita capek. Justru dalam kelemahan seperti itu, Roh Kudus ngajarin kita berdoa. Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Setelah kita sadar bahwa dalam kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah, maka endingnya itu di ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemain musik, masih bisa maju ke depan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika saudara tidak dijawab doanya, berkatalah, aku tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah dan Tuhan berkata, tidak, aku tahu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita berkata, Tuhan aku pengen ini. Dan Tuhan bilang, no, aku gak mau seperti itu. Kita berkata, segala sesuatu biarlah mendatangkan kebaikan. Cari Tuhannya. Bukan cari jawabannya. Cari pribadinya. Kenali kehendaknya ketika saudara berdoa. Karena itulah esensi utama dari doa.